ada strategi belajar, ada metode belajar. Tapi hari ini saya akan tampilkan praktek baik. Barangkali ada di antara kita Bapak Ibu guru yang sama latar belakang daerah kita, peserta didik kita, maka hari ini minta tolong diikuti. Baik, peserta didik ini di wilayah pedesaan. Orang pedesaan identik dengan farmer, petani, fisherman, nelayan. Petani, nelayan yang hari-harinya sibuk. Beda kalau guru obol-obol mengangkat tema live, solving, maka berbalik. Oke, good. Inilah latar belakang daripada praktik baik yang saya akan tampilkan hari ini adalah latar belakang pedesaan. Kenyataan di kelas, ini masalah lagi, kenyataan di kelas. Kita sama-sama sibuk. Pembelajaran IPAS masih sering disampaikan secara teoritis di kelas, kemudian ada lingkungan sebagai laboratorium alam masih minim. Artinya IPAS contoh pada saat pembelajaran kelas 3 ada namanya abiotik dan biotik. Nah, anak-anak biotik dan abiotik. Lalu kita berikan pertanyaan, bingung karena sifatnya teoritis. Nah, paradigma inilah yang kita akan bahas. Lalu adanya kesenjangan pemahaman, siswa mengetahui istilah lingkungan namun belum mampu menerapkannya dalam perilaku nyata. Ada kesenjangan antara mengetahui konsep dengan peduli lingkungan. Jadi kalau anak-anak desa sebutkan hewan yang bertelur, kalau dia bilang, oh Pak sapi bertelur, kan ada kesenjangan. Nah, materi ini hadir disesuaikan dengan latar belakang daripada tempat tinggal. Baik, tenang, kita kebut saja ya, karena sedang saya paham. Tenang, kita kebut saja. Baik, sekarang tantangannya adalah pemahaman konsep, meningkatnya pemahaman mendalam siswa tentang hewan di sekitar, bukan sekedar hafal nama saja. Contoh, anak desa pernah lihat gajah, pernah di TV. Kita balik, ada anak Jakarta mondok di pesantren. Ini Pak banyak temannya batu, banyak ini. Kenapa dibuang? Kenapa? Padahal batu, karena beda habit. Kemudian keterampilan melatih berpikir kritis, teknik dan keterampilan observasi ilmiah, sikap peduli Bapak Ibu sekalian. Inilah tadi kalau ada rasa, ada olah hati, olah rasa, olah dan semuanya. Sekarang saya kesini dulu menumbuhkan karakter peduli dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup di sekitar. Nih, kita siapa yang penerima MBG Bapak Ibu sekalian? MBG, baik, oke. Cerita dari balik MBG, ada makanan yang sisa, Pak Ustaz. Sisa makanan itu dibuang oleh anak-anak. Lalu ada ayam datang, ada anjing datang barangkali. Kenapa? Karena dia butuh makanan. Seketika siswa kita lempar laporan, Pak Guru, setelah ada MBG, anak murid berubah menjadi apa? Pelewas nama anak pola, Pak Guru. Nah, kenapa? Karena ada merasa sesuatu tidak benar. Tetapi melalui pembelajaran yang peduli terhadap lingkungan dan sekitar. Coba buka MBG-nya apa? Ayam. Ya kemarin kamu lempar ayam, sekarang makan ayam. Lalu bagaimana sikap kepedulian inilah? Saya kalau masuk anjing di sekolah saya dilempar sekuat-kuatnya. Lalu pertanyaannya, sengaja Pak Ustaz, ini seorang pezina yang diberi minum anjing, apa? Masuk surga? Iya, diberi minum anjing yang memberi seorang pezina, jaminannya surga. Lalu kenapa anak-anak kita melihat anjing dilempar, Pak? Karena tidak ada sikap peduli terhadap lingkungan dan hewan serta binatang. Ini yang mau dibantah oleh DPL, pembelajaran mendalam
itu sifat kepedulian itu. Saya banyak berteman dengan orang Indonesia ketika saya haus, tidak ada yang menaruh makanan. Tapi ketika berteman dengan luar, oh wah, spirit saya cuma, ya saya haus. Oh ini air, oh luar biasa. Berarti sekarang tingkat kepedulian di antara anak-anak itu perlu dijaga. Maka hadirlah pembelajaran mendalam ini. Kalau pembelajaran ini berlangsung, peduli lingkungan, peduli sama hewan, peduli tentang tidak ada bullying. Sama hewan. Gimana Pak? Tidak ada bullying. Peduli sama hewan. Kemudian peduli. Saya rasa kalau kata peduli semua tinggi di tingkat istri, tidak ada yang kawin lagi. Kalau sifat peduli ini ditanamkan. Yang ada kawin lari. Lalu pembelajaran mendalam melalui 8 DPR, 3 prinsip, 3 kerangka pembelajaran. Ini yang sifat praktik baik yang diharapkan oleh pemerintah. Sorry Bu ya, bukan mengkritik, tidak. Betul Pak. Jangan macam-macam teman loh Pak. Ini teman saya wasit ya Bu. Oke baik. Kita mungkin juga ketemu terkenal. Oh sebentar saya acak ya oke. Nah, mengubah pembelajaran dari pasif menjadi aktif melalui proyek. Inilah namanya model pembelajaran Bu. Mulai belajar. Sekarang, oke, lihat Bu. Itu tahap simulasi. Guru mengajak siswa berdiskusi interaktif tentang hewan yang sering merasakan temui di rumah atau sekolah untuk memancing rasa ingin tahu. Tahap eksplorasi, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk terjun langsung ke halaman sekolah, mengamati hewan, mencatat ciri-ciri makanan, dan hari itu kami ada di kebun melon tetangga. Tahu-tahu itu apa? Kereta api. Kalau ibu-ibu TK nanti datang ngobrol-ngobrol, Sudah diundang. ini nih ibu ini sudah merasakan bagaimana hebatnya kereta sawah. Gantian ibu-ibu nanti gratis Bu. Tapi harus bawa suami. Baik. Nah hari ini kami memanfaatkan. Jadi kalau melihat tampilannya saja, sudah petani menjadi mitra daripada belajar. Sudah belajar di sana, dikasih makan lagi. Apa dia bilang anak? Kapan lagi Pak Guru ya? Ada need, ada very interest, ketertarikan belajar itu. Jadi kalaupun dia terlambat belajar, no problem, tidak masalah. Ibu terlambat pulang, transportnya banyak, gimana Bu? Tidak apa-apa. Baik, inilah hadir. Baik, sekarang kita lihat aksinya Bu. Tahap proyek kelompok membuat poster kreatif atau mini buku tentang hewan yang telah mereka amati. Nah ini hewan Bu, ternyata kami diobel-obel. Ada siswa saya tanya Pak Benny, ada siswa saya, kamu sudah sarapan? Iya Pak Guru. Apa Anda? Bedus. Bedus itu kambing. Keterbelakangan itu. Ternyata kalau kita tulis berapa kaki kambing, dia tidak tahu Bu. Yang ditahu kata bedus. Nah inilah perbendaharaan kata itu yang harus guru peduli, jangan salahkan. Good. Presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya siswanya, memberikan tanggapan dan apresiasi. Dan siswa menuliskan hak baru yang dipelajari dan dengan sikap peduli terhadap hewan. Bu, saat membagi kelompok ini nih, Ibu TK mesti kena nanti nih sama Ibu Guru. Di saat membagi kelompok itu, presentasi itu, gunakan kelompok anak-anak yang berbeda habit. Apa itu habit Bu? Kebiasaan mungkin. Ibu ini cantik malu-malu. Kebiasaan habit itu. Jadi anak yang biasa membaca, biasa menulis, biasa maju, dijadikan satu kelompok, maka dia menjadi kelompok yang komplit. Yang bagian tulis siapa ini? Yang bagian menghitung kaki ayam siapa? Saya.
Biasanya yang laki-laki tuh siapa yang bisa menghitung kakinya kerbau? Yang laki-laki lebih dekat dengan kerbau. Kalau yang perut atau sebagus, jadikan dia sebagai penulis. Itu metode daripada pembagian kelompok. Masih ya? Sama dengan mereka yang suka menangis, gandengan dia dengan tutor sebaya yang bisa. Ya, yang tidak punya belanja gandengan dengan yang punya. Beres kan? Itu metode cara membangun diri. Baik, masih. Oh, cuekin kita. Oh. Pembelajaran bermakna, proses belajar menjadi aktif. Siswa tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi mengalami langsung. Bagaimana cerita makan menghayal. Tapi kalau bagaimana rasanya pisang goreng, karena pernah lihat mengalami langsung. Jadi di SD dan di TK itu gunakan media pembelajaran yang dekat dengan lingkungan atau konkret ya Abas. Ya, ibu ini pintar juga ya. Baik, saya kebut saja dampak positifnya. Nah, terus praktik baik ini pun punya dampak. Yang pertama bagi siswa lebih percaya diri, aktif, dan merasa pembelajaran relevan dengan kehidupan mereka. Terkadang anak-anak saya di SD 1 obol-obol efek daripada sisa MBG ada yang terkena ayam bu. Gurunya, ibu sudah bongkar rahasia perusahaan. Baik. Bagi guru, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dinamis, dan tidak monoton. Bagaimana kalau ibu TK, ibu TK datang ke tempat saya, belajar, menyenangkan, ada kereta sawah, mandi gratis, tapi bukan mandi bareng. Hanya passwordnya guru SDN 1 obol-obol, ibu gratis. Ya. Tapi ingat passwordnya apa tuh? Guru SDN 1 obol-obol gratis. Saya kabut bisa mulai. Nah, kesimpulannya singkat saja. Yang ini kok mati nih? Yang ini Ana from Portugal. Ini Ana dari Portugal. Saya Trust Hero itu setiap hari di akhir pekan bersama teman-teman anak-anak murid saya. Dari kalau di depan tadi saya peduli lingkungan bersih. Ini loh buktinya bu. Ini yang mengantarkan saya untuk insya Allah akan pergi ke Thailand nanti bu. Saya baru sampai di Bali, insya Allah saya akan ke Thailand nanti bersama baju kuning kebanggaan Treasure World. Tetapi sampai saat ini peduli lingkungan hanya dilarang membuang sampah. Awas sampah plastik ketinggalan, saya sudah berbuat tulisan kan. Tapi kalau ada sekolah yang notabene yang dilarang semuanya, kami action tuh. Dan hari ini alhamdulillah berkat baju kuning kebanggaan Treasure World ini di lentera kampung yang tiap miliki itu Prof. Hungaria datang membawa buku berbentuk bacaan. Dan tidak terasa dari memungut sampai habit memungut sampah setiap hari ini dipantau dunia dan banyak orang yang very interest kami coba obol. Baik, terima kasih. Inilah bentuk praktik baik. Saya tidak kalau strategi belajar, model belajar tinggal buka di ChatGPT banyak. Ini bentuk praktik baik yang saya tampilkan hari ini yang berdampak terhadap sekolah, terhadap lingkungan, masyarakat, dan saya. Terima kasih Mas Beni, ini teman saya masih sudah terhengkang ke Lombok Utara, dia masih Lombok Timur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izin untuk diri ini praktik baik, jadi saya tidak bisa kan menyampaikan tentang strategi belajar itu dan segalanya. Ibu sudah paham.
inilah praktek baik dari SDN 1 Obel-Obel. 1 Obel-Obel is very far from here. It's about 50 km. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Ini dasi itu kalau dada dia nanti saya minta, dia bilang minta tolong, ibu boleh ikut bu, boleh ikut. Oke, minta, dosa, semangatnya aja bu ya. Oke, pembelajaran mendalam, Guru hebat. Murid pembelajaran mendalam, guru hebat, murid cerdas, pembelajaran mendalam, guru sejahtera, Indonesia maju. Kelas 12. Gacor. Baik. Kalau teman saya mengatakan gacor, itu bukan yang negatif, karena di kamus itu kata gacor berasal dari kata apabila ada burung yang selalu berkicau anytime, setiap waktu, itu namanya burung gacor.